Baik anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu hari ini. Doa dimulai, selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Masih semangat? Alhamdulillah baik, Pak. Masih, Pak. Masih pagi-pagi, Pak. Oke, alhamdulillah sudah pagi-pagi sudah semangat ya. Iya. Baik anak-anakku semua, pada hari ini kita akan masuk ke materi yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian menjelaskan hasil identifikasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Selanjutnya menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Baik anak-anakku semua, coba lihat di slide berikutnya. Apa yang kalian pikir ketika melihat toko ini? Silakan. Lihat ini. Baik. Apalagi? Disiplin. Kalau melihat tentang sosok B.J. Habibie, bagaimana Sama. pendapat Anda? Teknologi. Ya, Bapak teknologi. Baik. Apalagi? Farinda? Sinta? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat Bapak seorang sosok B.J. Habibie? Pak. Ya, silakan Sinta. Menurut saya, Pak B.J. Habibie itu sangat menginspirasi, entah itu tentang soal cintanya, soal demokrasi, teknologi, ataupun soal negerinya. Rasanya memang Pak Habibie itu sumber inspirasi yang memang tidak pernah putus. Terus Pak Habibie itu kalau ditanya mengenai soal pentingnya berkarya untuk negeri itu tidak akan pernah ada habisnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Sinta. Baik anak-anakku semua, salah satu tokoh inspirasi bangsa kita adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, sekarang salah satu quote beliau untuk para generasi muda adalah, ini motivasi kalian untuk hari ini, hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan bangsa lain untuk membangun negara kita. Jadi anak-anakku semua, motivasi untuk hari ini adalah kalianlah para generasi muda yang harus membangun bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada materi kita hari ini, kalau melihat gambar ini peristiwa apa? Ada yang bisa jawab? Peristiwa pada tanggal 21 Mei 1998, Pak. Iya. Pada saat pergantian Orde Baru ke reformasi. Iya, betul sekali ya. Itu adalah masa reformasi.
Nah, anak-anakku semua yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu pada masa reformasi ada beberapa eh, yang terjadi. Yang pertama jatuhnya Orde Baru yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, krisis politik, hukum, kemudian ada juga peristiwa tragedi Trisakti dan jatuhnya Soeharto. Yang sesudah eh, pembahasan ini maka akan diadakan tanya jawab. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya sudah dibagikan kelompoknya ya, dan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 1 yang akan diwakili oleh salah satu temannya. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang masa reformasi. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gevira Azara Fikri. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1. Nah, sebelum saya membahas tentang pemaparan materi, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kami, yakni yang pertama ada Makfira Nur Fatima Yusuf, lalu yang kedua ada Raudah, yang ketiga Ahmad Syamsuri, dan yang keempat Zalima Samaya Andira Putri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan terlebih dahulu memaparkan materi saya tentang kehidupan masa reformasi. Jadi kita ketahui bahwasanya sebelum masa reformasi itu sebelumnya ada yang namanya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini merupakan masa pemerintahan Presiden Bapak Soeharto bersama dengan wakilnya yang bernama Bapak B.J. Habibie. Nah, pada saat sebelumnya Orde Baru ini kan memiliki presiden yang namanya Pak Soeharto. Nah, pada saat Pak Soeharto memerintah, terdapat beberapa krisis multidimensional. Terdapat ada 3. Yang pertama ada masalah politik, lalu ada krisis ekonomi dan krisis hukum. Yang dimana ini menimbulkan lahirnya reformasi pada tahun 1998. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 12 Mei itu terdapat tragedi yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Indonesia, yakni adalah tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini bahkan memakan 4 korban jiwa, dan keempat ini merupakan seorang mahasiswa. Yang dimana pada saat itu aparat pemerintah sebenarnya tidak ingin adanya korban. Namun pada saat itu terjadi demo yang sangat besar. Bahkan jika kita melihat film 1998 yang diperankan oleh Chelsea Islan, pada saat itu diceritakan bahwasanya toko-toko yang ada di Jakarta bahkan dihancurkan dan diambil paksa barang-barangnya. Bahkan ada beberapa orang Cina yang diculik lalu diperkosa pada saat itu. Dan adapun tuntunan gerakan reformasi ada 4. Yang pertama, bubarkan Orde Baru, yang dimana kita ketahui bahwa Orde Baru itu memiliki ada beberapa komplikasi yang masih tidak bisa terus. Yang pertama, krisis ekonomi, berarti adalah turunnya nilai tukar rupiah. Pada saat itu terjadi inflamasi yang sangat besar, sehingga nilai tukar rupiah itu per $1 itu sudah beberapa, dan sudah beberapa dolar pada saat itu, beberapa rupiah pada saat itu. Lalu ada KKN. Kita ketahui bahwa KKN itu merupakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kalau korupsi kan kita sudah tahu apa korupsi. Nah, kalau kolusi itu lebih kepada memihak pada sanak saudara. Jadi di dalam pemerintahan Soeharto itu dia cenderung memilih orang-orang dari aparat pemerintahan, bukannya dari masyarakat golongan-golongan bawah kah, atau dari umpamanya
dia lebih terjurus kepada Pulau Jawa, orang-orang di Pulau Jawa. Bahkan pada saat pemerintahan Soeharto kita bisa menghitung jari beberapa orang dari Sulawesi di pemerintahannya. Lalu ada tuntunan gerakan reformasi, ada hapuskan dwi-fungsi ABRI, yang dimana kita ketahui bahwa dwi-fungsi ABRI ini menjurus kepada ada dua fungsi dari TNI. Selain menjaga negara, dia juga harus mengatur pemerintahan. Ini tentunya sangat tidak adil. Yang dimana kita ketahui bahwasanya TNI itu memiliki tugas ya untuk menjaga negara, dan untuk menjaga negara tidak segampang menjaga suatu barang, atau karena kan negara ini merupakan yang sangat fundamental, dan kita harus memang menjaganya sekuat apapun itu, karena TNI pada saat di pemerintahnya Soeharto memiliki dua fungsi yang dimana tidak terlalu menjamin keamanan negara. Lalu yang ketiga, hapuskan KKN. Seperti yang saya jelaskan tadi, KKN itu apa? Kolusi merupakan kerjasama ilegal, dan nepotisme merupakan lebih memihak kepada sanak saudara. Lalu yang terakhir, tuntunannya adalah menegakkan supremasi hukum, yakni yang dimana pada saat itu di pemerintahannya Soekarno, hukum tidak terpaparkan oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia. Maksudnya adalah ketika kita bisa umpamakan ketika aparat pemerintahan dikasih hukum, dan ketika masyarakat biasa dikasih hukum, itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan, maksud saya. Lalu ya itulah beberapa tuntunan, ada 4 tuntunan gerakan reformasi yang menjadi sebab mengapa Orde Baru harus tergantikan pada saat 21 Mei itu. Lalu kita kembali kilas balik pada tanggal 12 Mei 1998, yang dimana terjadi tragedi Trisakti. Dan sampai mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 21 Mei 1998 itu terjadi demo yang sangat-sangat besar. Karena pada waktu itu mahasiswa sudah tidak memiliki respect terhadap Presiden Soeharto. Oleh karena itu terjadi pengepungan yang sangat-sangat besar di MPR dan DPR. Dan ketika kita melihat film dari 1998 juga, itu terdapat terdapat tragedi yang dimana pengepungan dari gedung MPR dan DPR ini sangat heboh, dan terpaksa pada 20 Mei sampai 21 Mei Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, yakni di Istana Merdeka jam 9. Ya, mungkin hanya itu pemaparan materi kami dari kelompok 1 mengenai kehidupan masa reformasi. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad. Baik, anak-anakku semua, bagus sekali pemaparan dari pemateri dari kelompok 1 ya, GG. Nah, saya persilahkan kepada anak-anakku yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya, Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu pada masa reformasi banyak sekali krisis multidimensional yang terjadi. Salah satunya yaitu krisis politik. Nah, langkah-langkah atau bagaimanakah sikap pemerintah seharusnya agar krisis-krisis seperti ini tidak terulang kembali? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Miftahul Jannah Ilyas ya. Nah, silakan dari kelompok 1, silakan jawab. Saya, Pak. Iya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari saudari Miftahul Jannah. Nah, pertanyaannya itu yakni
pada masa reformasi terjadi krisis multidimensional. Nah, salah satunya itu pada bidang politik. Nah, bagaimana sikap pemerintah agar krisis tersebut ataupun permasalahan tersebut tidak terulang kembali? Nah, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu krisis multidimensional. Nah, krisis multidimensional adalah permasalahan yang terjadi dalam suatu negara yang lebih dari satu. Nah, contohnya itu seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Nah, ketika terjadi krisis multidimensional ini, akan ada permasalahan yang terjadi yang sangat sulit untuk ditemukan solusi dalam suatu negara tersebut. Nah, contohnya lebih spesifik lagi ke dalam bidang politik. Nah, selanjutnya, yang pertama tentu saja akan ada trauma yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Jika terjadi satu permasalahan, maka negara tersebut akan lebih hati-hati terhadap jika akan terulang permasalahan yang terjadi pada masa lalu. Nah, yang pertama-tama, suatu negara tersebut harus menjadikan permasalahan tersebut sebagai pelajaran, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan terjadi kembali krisis ataupun permasalahan dalam bidang politik. Nah, selanjutnya, pemerintah tersebut harus melakukan pembenahan. Nah, pembenahan seperti apa? Nah, yang pertama, suatu negara tersebut, atau lebih spesifik lagi dalam pemerintah harus memberikan formula-formula dalam melakukan pembenahan. Contohnya yang pertama komitmen, yang kedua ketahanan, dan yang ketiga adalah kemampuan. Nah, ketiga formula tersebut harus diberikan kepada para aktor-aktor politik yang terdapat dalam suatu negara tersebut agar mencegah terjadinya krisis politik. Nah, dengan adanya formula tersebut, maka akan memberikan pelajaran-pelajaran bagi para aktor-aktor politik tersebut. Nah, selanjutnya, dengan adanya formula tersebut, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, sudah ada contohnya dalam pembenahan ini adalah sebuah visi. Nah, perbaikan ini adalah sebuah misi bagaimana cara aktor-aktor politik tersebut untuk bagaimana menganalisis ataupun mencegah terjadinya permasalahan tersebut kembali. Nah, selanjutnya tentu saja kita harus menjadikan permasalahan tersebut sebagai cermin. Nah, adapun pencerminan dari masa lalu tersebut, kita harus memangkas apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di masa lalu dan untuk menjadikannya pelajaran di masa sekarang. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui bahwa negara kita adalah negara demokratis. Nah, maka harusnya ada peranan penting dari pemerintah dan juga masyarakat bagaimana kerjasama mereka untuk melakukan ataupun mencegah terjadinya krisis-krisis yang terjadi di negeri ini. Diumpamakan, pemerintah memberikan formula dan juga masyarakat memberikan partisipasi penuhnya terhadap suatu negara tersebut. Mungkin cukup sekian dari jawaban dari kelompok kami, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Makfira. Bagaimana Miftah atas jawaban dari Makfira tadi? Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saudari Makfirah Yusuf. Jawabannya boleh saya terima. Baik, ngaku semua. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wita Mauliska ya? Ya, Pak. Ya, silakan Wita. Nah, adapun pertanyaan saya itu mengenai kehidupan di masa reformasi, salah satunya yaitu krisis multidimensional di masa Orde Baru seperti krisis ekonomi, yang dimana tingginya nilai tukar rupiah menyebabkan naiknya semua harga barang dan jasa. Krisis moneter pada tahun 1998 terjadi dan berujung pada PHK secara besar-besaran di Indonesia. Nah, lantas bagaimana, apa metode pemerintah era reformasi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin? Sekian dari saya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Wita. Silakan teman-teman dari kelompok 1 dan aku dari kelompok 1 untuk menjawab.
Oke. Wita, Ya, Pak. bagaimana Wita? Aduh. Silakan kelompok 1 nak. Atau ada temannya yang lain bisa jawab pertanyaan Wita? Bisa diulangi pertanyaannya Wita? Pertanyaannya yaitu bagaimana metode pemerintah era reformasi dalam meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin. Nah, bagaimana metode pemerintah pada masa reformasi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin? Ya, Pak. Ya, bagaimana kelompok 1? Kalau tidak ada kelompok 1, saya persilakan teman yang lain. Ada yang bisa menjawab? Tunggu, Pak. Ya, silakan. Sinta. Tunggu Pak, tunggu. Oh ya, Makfira. Pak, 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 Ya, silakan. bisa dijawab, Pak? Ya, silakan jawab. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Vita Moliska. Jadi, saya perjelas pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah pada era Soeharto untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi, ada beberapa informasi yang saya dapat dari referensi di internet, yakni pada saat pemerintahan Soeharto banyak melakukan program transmigrasi, yang dimana ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena selain itu juga ditandai dengan peningkatan investasi dari negara-negara asing. Karena kita ketahui bahwa kerjasama antar Soeharto dan negara-negara lain itu mempengaruhi lapangan pekerjaan di Indonesia. Sehingga memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja pada era Soeharto itu. Jadi ada beberapa, yakni yang pertama program transmigrasi, yang kedua peningkatan investasi, dan yang terakhir dari sektor informal itu dari negara Indonesia dan negara asing itu memiliki kerjasama yang sangat bagus, dan itu meningkatkan lapangan kerja di Indonesia. Oke, bagaimana Kembalikan GG? Bagaimana Wita atas jawaban dari kelompok 1 yang diwakili oleh GG? Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Jawabannya saya terima. Oke, baik anak-anakku semua. Diskusi tadi sangat menarik ya. Bagaimana peristiwa tahun 1998 merupakan salah satu peristiwa yang paling bersejarah di negara kita. Dan alhamdulillah salah satu presiden yang bisa menangani hal tersebut, yaitu pada masa itu ketika Pak Harto turun kemudian digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Dan beliau salah satu strategi yang dilakukan Pak Habibie pada saat itu yaitu memfokuskan untuk pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan yang paling fundamental yaitu kembali menguatkan rupiah ke 6.000. Baik anak-anakku semua, dari materi tadi saya harapkan ada yang dapat memberikan kesimpulan dari diskusi kita tadi. Saya persilakan kepada anak-anakku semua. Siapa yang siap? Closing statement.
Silakan. Atau runtuhnya masa Orde Baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Soeharto telah menjalani pemerintahan selama 32 tahun dan memiliki tujuan faktor ekonomi dan politik yang menunjang pembangunan-pembangunan di dalam negeri. Nah, bagaimanakah masa Orde Baru itu berakhir? Klimaksnya terjadi pada pertengahan 1997, di mana masa Orde Baru diterpa krisis moneter. Runtuhnya Orde Baru terjadi di tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Nah, krisis ekonomi ini dimulai dari nilai rupiah yang selama ini kisarannya sekitar 2.500 per US dollar merosot pada Juli 1997. Bank Indonesia mengaku tidak bisa membendung kemerosotan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, pada Januari 1998, rupiah merosot hingga 85%. Respon pertama pemerintah terhadap krisis ekonomi yaitu diumumkannya ingin dilaksanakannya reformasi, akan tetapi pemerintah tetap fokus kepada proyek kroni dan keluarga pribadi yang terus saja dilindungi. Sehingga ke perjanjian dengan IMF pada tahun 1997 mengakibatkan 16 bank tutup dan hanya 2 bank pribadi yang terbuka, sehingga para rezim dan tanggapan-tanggapan masyarakat memikirkan terjadinya nepotisme, korupsi, dan inkompetensi di dalam pemerintahan. Budi? Iya, Pak. Silakan. Apa kesimpulan diambil dari masa reformasi ini? Saya menyimpulkan, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Simpulan yang dapat kita petik dari pada pagi hari ini mengenai reformasi ialah perlu kita ketahui bahwasanya reformasi itu merupakan perubahan secara drastis yang dimana perubahannya itu melalui bidang ekonomi, hukum, politik maupun sosial. Nah, reformasi ini merupakan masa di mana pemerintahan B.J. Habibie yang melakukan perubahan dalam bidang ekonomi yang sangat drastis, karena perlu kita ketahui pada saat itu terjadi namanya krisis ekonomi di mana ekonomi Indonesia sangat di bawah ekspektasi atau di bawah minus rata-rata. Nah, disitulah peran B.J. Habibie di mana meningkatkan atau menghilangkan krisis tersebut. Dan juga setiap awal jabatan maupun akhir jabatan pasti ada permasalahan yang dihadapi. Seperti di awal jabatannya itu terjadi otonomi yang luas. Seperti terjadi seperti terjadi itu yang KKN, dan kalau yang di akhir itu seperti terjadinya utang-utang dimanapun. Jadi mungkin hanya itu yang dapat simpulan yang dapat kita petik pada hari ini. Sekian. Oke. Terima kasih atas kesimpulannya, Budi. Betul, anak-anakku semua. Saya harap untuk ini terakhir diaktifkan semua kameranya. Baik, anak-anakku semua. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana negara kita pada masa reformasi ya. Betul, banyak mengalami tantangan, dan di sini kita harus mengambil pelajaran. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus jalani dengan baik, harus diselesaikan dengan baik. Dengan diskusi tadi, saya harap anak-anakku mampu mengetahui hal-hal yang terjadi pada masa reformasi di negara kita. Baik anak-anakku semua, saya harapkan untuk terakhir diaktifkan semua kameranya. Saya berikan, silakan buka LKPD-nya, coba perhatikan di uraian materi, kemudian di sana ada tugas, yang mana ada penugasan mandiri, kemudian ada latihan soal, dan kalian harus kerjakan penilaian diri yang ada pertanyaannya di situ.
dapatkah kalian menjelaskan dampak yang diberlakukannya di fungsi ABRI, ada ya atau tidak? Silakan di checklist saja di situ di kolom nantinya. Oke, anak-anakku semua, ini sebagai gambaran untuk kita pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak masalah yang ada. Namun ada beberapa permasalahan yang dilakukan pada masa itu. Pada saat Soeharto ingin turun, ada krisis ekonomi, politik, dan banyak lagi permasalahan. Namun Soeharto tidak mampu mengatasinya dengan baik sehingga beliau mundur. Dan kita harus belajar dari sejarah bangsa kita agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Don't forget your history because our nation is never forget the story. The story of the past will have benefit in the present and the future. Baik anak-anakku semua, I think that's all. Thank you very much. Terima kasih atas kesempatannya pada pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Jangan menyerah. Saya akhir dengan ucapan subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. Ya. Dodo.